I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will present those cultures, namely the outer culture and the inner culture. Firstly, my one culture is the culture of the Traja tribe. Here, please, I explain the history of the Traja tribe, including the musical instrument used and event store competition held by the Traja culture. History Toraja culture. The origins of the Toraja tribe come from the Gulf of Tonkin, which is located between North Vietnam and South China. Initially, this is immigrants from the Gulf of Tonkin lived in the coastal areas of Sulawesi, but they moved to the hinterlands, which are still inhabited by the Toraja tribe. Di sini asal-usul suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awal para pendatang asal Teluk Tonkin ini tinggal di wilayah pesisir Sulawesi, namun mereka berpindah pesisir ke dataran tinggi yang masih dihuni oleh suku Toraja. Kemudian, the Toraja tribe is a tribe that lives in the north mountains of South Sulawesi, Indonesia. The population is estimated at around 1 million people, with 500,000 of them still living in Tanah Toraja Regency, North Toraja Regency, and Mamasa Regency. The rest lived abroad and were outside the Tanah Toraja area. In the Dutch era, Dulu people called in Toraja itu Riaja, which means people who live in the woods. Meanwhile, another version say that Toraja comes from Toraya. The origin of the word Tu is from Tau, which means people, and Raya from the word Marau, which means big. So, Raya means great person of all noblemen. Yang artinya, suku Toraja adalah suku yang tinggal di pergunungan utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Jumlah penduduknya ini diperkirakan sekitar 1 juta jiwa dan 5.000 jiwa. Di antaranya masih menetap di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Dan selebihnya mungkin tinggal di luar negeri dan bekerja di luar Tanah Toraja. Pada zaman Belanda juga orang Toraja ini menyebutnya dengan Riwajah, yang artinya orang yang tinggal di sebelah barat. Sedangkan versi lain mengatakan bahwa Toraja berasal dari Toraya, asal kata to yang artinya itu tahu atau orang. Rakyat dari kata Marau yang artinya besar. Jadi Toraya artinya besar atau bangsawan. Selanjutnya, traditional Toraya musical instrument. Tanah Toraja has several types of traditional music, but vocal and instrumental music. This is musical instrumental including the pompang, bele, suling, geso-geso, which are usually used or displayed in traditional ceremonies and religious rituals in Tanah Toraja. Apart from music, the Toraja tribe also has the Pagelu dance, which is usually held during events or competition. Dimana artinya di sini Tanah Toraja mempunyai beberapa jenis musik tradisional, baik musik vokal maupun musik instrumental. Alat musiknya di sini disebut antara lain yaitu pompang, bele, suruling, dan geso-geso yang biasa digunakan atau ditampilkan dalam upacara adat dan ritual keagamaan di Tanah Toraja. Selain musik juga ini, suku Toraja juga memiliki tarian yang dimana disebut tarian Pagelu yang biasa diadakan saat acara event atau perlombaan. Nah, ini adalah tarian dari Tanah Toraja. Di sini tadi juga ada gambar-gambar, bisa kalian lihat gambar ini yang dimana anak-anak anak-anak ini memainkan alat musik yang dari fluid atau seruling, dan ada juga ini orang yang menggendang yang diiringi dengan musik pompang, bele, suling, dan geso-geso. Selanjutnya, traditional Toraja dance. The Pagelu dance is a word of traditional dance art in Toraja, Tanah Toraja, North Toraja, which has long been performed by four girls accompanied by drums for Rambutuka. Harvest Thanksgiving, no house being built
wedding parties, welcoming big gods, and dance parties and dances are usually accompanied by the music of pempang, pele, suling, and geso-geso. Ini adalah salah satu gambar dari beberapa tarian atau alat musik yang digunakan pada tarian Pagelu. Yang artinya di sini tari Pagelu merupakan salah satu karya seni tari tradisional di Toraja, Tanah Toraja atau Toraja Utara, yang sejak lama dibawakan oleh 4 orang gadis dengan diiringi gendang untuk rambut luka, yang artinya panen syukur, dibangun rumah baru, pesta pernikahan, penyambutan tamu besar dan pesta serta tarian ini biasanya diiringi dengan musik seperti pompang, pele, suling, dan geso-geso. Selanjutnya, the song Marendeng Marampa is usually used as an accompaniment to traditional Toraja dance and creative dance at various events or competition. If translated into Indonesia, Marendang Marampa has more or less the same meaning as Save and Save, yang artinya lagu Marendang Marampa biasanya digunakan sebagai pengiring tarian tradisional Toraja dan tarian kreasi pada berbagai acara atau perlombaan. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Marendeng Marampa kurang lebih memiliki arti yang sama, yaitu selamat dan salamat. Ini adalah salah satu dari suku Toraja, yang dimana ada orang-orang yang habis meninggal dikasih berkumpul di mana lagi nih, di gua ini. Kemudian ini juga ada tarian lero dan ada anak-anak yang menari, dan juga ini adalah Tanah Toraja ini juga memiliki banyak agama Kristen. Jadi makanya dibikinkan patung Yesus. Kemudian saya akan membahas tentang kultur luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan tentang suku Miao, yang dimana di sini saya mengambil suku Miao ini karena saya tertarik dengan festivalnya. Festival dari suku Miao ini pertama itu ada sejarah. Sejarahnya itu the Dargon Boat Festival originates from events in China, Wartime province. It is said that the three was its ministers of the states of Chu Nanqiu Yuan was awarded the designation to resist the oppression of the state of Qin. When the state of Qin finally began to dominate China, disappointed Qiu Yuan drowned himself in the Milan River. According to the lunar calendar, the account occurred of the 15th month of the 50 days. Local residents who felt sorry for them, the throw cannons into the river so that water animals would not eat Kuyuan body. The volcano two boats to look for the poor minister's body. This is where the tradition of Darjan by reaching emerged. Yang dimana di sini festival Perahu Naga bermula dari peristiwa pada masa Perang Tiongkok. Konon ada seorang menteri negara Chu bernama Qiu Yuan yang mendukung keputusan perlawanan terhadap penindasan negara Qin. Ketika negara Qin akhirnya mulai mendominasikan Tiongkok, Qiu Yuan yang kecewa menggelamkan dirinya di Sungai Milau. Menurut kalender lunar, kejadian ini terjadi pada bulan kelima pada hari kelima. Warga sekitar yang merasa kasihan kemudian melemparkan kacang hijau ke sungai agar hewan air tidak memakan tubuh Qiu Yuan. Kemudian mereka berbondong-bondong ke perahu untuk mencari jenazah menteri. Namun itu dari sinilah tradisi balap perahu naga muncul. Festival Miao culture itu, the Miao tribe, a tribe in China, has a unique festival to show their affection. Considers the oldest Valentine's Day in China. This celebration, which is held every 15th day of the third month of the lunar calendar, is called Jai Mi Fan Chai, or also now as the Sisters May Festival. One of the festival of the Miao tribe is the Darjan Bath or Darjan Canal. Suku Miao ini menurut salah satu suku dari Tiongkok yang mempunyai festival untuk menunjukkan kemesraan mereka yang dianggap sebagai hari Valentine tertua di Tiongkok. Perayaan yang diadakan setiap hari ke-15 bulan ketiga kalender lunar disebut Jia Fan Jie atau dikenal juga dengan Sister Miao Festival. Salah satu festival suku Miao adalah Perahu Naga atau Kano Naga. Kemudian di sini Community Traditional of the Darjan Bath Festival Collaboration. Ada dua, dan di sini ada gambar festival di saat mengadakan Darjan Bathnya.
The day before the Darjon Kano Festival, the Darjon heads will be colored. The carried down the rivers with pomp and ceremony in a procession led by the oldest and most respected villager. Sehari sebelum festival Gance Naga, kepala naga akan dikumpulkan, kemudian dibawa menyusuri sungai dengan kemegahan dan upacara dengan prosesi yang dipimpin oleh penduduk desa tertua dan paling dihormati. Kemudian kedua ini, the Darjon head is beautiful, carved and decorated with red lines and has two long horns, one on other side. The Darjon head will be attached to the body of the cannon, yang artinya kepala naga diukur indah dan biasa dihiasi garis-garis merah serta memiliki dua tanduk panjang, satu di kedua sisinya. Kepala naga akan ditempelkan pada tubuh kerucut. Kemudian di sini ada 4, yang dimana ada pakaian balap perahu naga yang disebut Darjon Batrach called as. On the day of the festival, all the villagers dress up according to Thayer's holiday and gathers on the banks of the Kinsui River. Pada hari festival, semua penduduk desa berdandan sesuai hari libur mereka dan berkumpul di tepi sungai Kinsui. Kemudian, the crowd of marching team wore purple jackets, blue trousers, and golden bamboo hats with silver bells around the waist. Yang artinya, awak setiap tim balap mengenakan jaket ungu, celana panjang biru, dan topi bambu emas dengan ikat pinggang perak di pinggang mereka. Kemudian number 2, the rhythmic pedal strokes of each crew member hit the surface in unison, sending sparkling splashes of water behind the pedals. Yang artinya pukulan dayung yang berirama setiap anggota kru mencapai permukaan serempak mengirimkan cipratan gemerlap air di balik dayung. Nah, kemudian number 3, the Darjon head is returned to its shrine in the Valanger's Older's house, where it will be carefully disassembled. The Darjon head is considered a sacred object and is treated for reverse by the main people. Yang artinya kepala naga dikembalikan ke kuilnya di rumah tertua desa, di mana kepala itu akan dibongkar dengan hati-hati. Kepala naga dianggap sebagai benda suci dan oleh karena itu dihormati oleh masyarakat Miao. And terakhir, number 4, once the Darjon head is safely restored to its shrine, a fireworks display celebrates the conclusion of the Kanat Race, after which Miao villagers gathers to celebrate the successful completion of the Darjon Kano Festival. Di sini menjelaskan tentang setelah kepala naga dikembalikan dengan selamat ke kuilnya, pertunjukan kembang api merayakan berakhirnya perlombaan Kano. Setelah itu penduduk desa Miao berkumpul untuk merayakan keberhasilannya selesainya festival Kano Naga. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gambar tradisional Miao. Ini adalah kapal dari cerabot Miao. Dan ini adalah salah satu gambarnya. Dan ini juga ini, kemudian ini. Baik. That's all and thank you for my presentation. If there are any mistakes or advantages to cultures, please forgive me. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Make it clap. I got 3 old thoughts, new block.